Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat. Malam hari ini kita masuk ke para martir sesi kedua. Husain bin Mansur Al-Hallaj. Sebenarnya saya agak maju mundur mau ngangkat beliau ini. Yang tak pertimbangkan kalian audiennya. Apa yo wis ngangkat kalau tak ajari Al-Hallaj. Potonganmu wajah kayak gitu apa yo. Pantes ndak ya tak kasih Al-Hallaj. Mikirnya agak dalam sedikit. Alhamdulillah. Sebenarnya saya pinginnya dikit aja, karena yang ngerti filsafat nggak boleh banyak-banyak. Ngerti apalagi filsafat tasawuf yang falsafi. Dulu di antara kesalahannya Al-Hallaj menurut para sufi itu membabar yang seharusnya rahasia kepada umum. Nah itu jangan-jangan nanti ini kena penyakit yang sama. Nanti kalian kemana-mana nanti pakai dalil Al-Hallaj. Itu yang kemarin bikin para penguasa Yunani mengeksekusi Sokrates dan dinasti Abbasiyah mengeksekusi Al-Hallaj. Makanya pokoknya kita jadikan bahan referensi aja ya. Karena hari ini banyak di antara kita yang mikirnya sering tidak panjang. Kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Bandung itu, mahasiswa bikin kajian Karl Marx yang oleh FPI disuruh dibubarkan. Wong kampus bikin kajian Karl Marx kok disuruh dibubarkan. Mereka tidak tahu, bahkan di sini di masjid aja komunisme diajarkan. Iya. Jadi susah membedakan orientasi. Ilmu itu ya semuanya. Belajar Syiah bukan berarti terus kamu jadi Syiah kan? Di sini jangankan komunisme, ateisme kan kita sudah lama belajar itu. Malah yang mau bunuh Tuhan aja sudah kita bahas. Jadi ya mungkin untuk jamaah kita lah, paling enggak mikirnya agak cerdas sedikit lah. Meskipun enggak banyak-banyak juga enggak apa-apa. Untuk menalar kayak gitu kan enggak butuh nalar yang panjang. Oke. Dan jangan jadi muslim yang cengeng. Dan jangan mau dianggap kalian muslim. Muslim cengeng itu kena godaan dikit, kena anu dikit terus sesat. Kan kalian dieman-eman sama yang FPI dan kawan-kawan itu khawatirnya kalau diajari Marx terus jadi Marx, kalau diajari komunis terus jadi komunis kan itu. Kalau memang kondisimu hari ini itu, betapa lemahnya imanmu kan gitu. Betapa cengengnya dirimu, hanya dikasih tahu gitu aja kok langsung sesat. Seandainya memang kayak gitu kondisinya. Oke, jadi muslim yang tidak cengeng ya wis dikasih apa aja ya dicerna, tidak langsung ditelan sesuai kondisimu masing-masing. Nah, itu yang hari ini banyak hilang di kalangan kita. Oke, ulama-ulama dulu juga apa aja ditelan, apa aja dicerna, meskipun tidak semuanya diikuti. Ghazali dan kawan-kawan itu ya apa yang nggak dia bahas. Sebelum dia mengkritik sesuatu, dibahas dulu sampai tuntas. Hari ini misalnya, kalau memang kalian merasa Syiah itu ndak srek, bukan terus ditinggal.
kajilah sedalam-dalamnya sampai kamu ngerti benar dan kamu terus bisa menjelaskan di mana nggak seretmu, kan itu. Sekarang bikin kajian aja kamu sudah digeruduk. Akhirnya kamu nggak sempat paham dengan yang tidak kamu sukai. Oke, itu kondisi hari ini. Dan situasi kayak gitu sebenarnya nggak beda jauh dengan era-era Al-Hallaj, era-era Sokrates. Mungkin minggu depan kita ketemu penerusnya Al-Hallaj di Jawa, Syekh Siti Jenar. Dan minggu terakhir mungkin saya agak ganti rencana. Kemarin ada yang minta saya ngomong yang bau-bau filsafat ilmu, maka Faruqi akan saya pending mungkin besok-besok setelah Idul Fitri di filsafat ilmu. Jadi sesi terakhir para martir nanti akan tak isi dengan martir juga. Kalau Al-Hallaj dari dunia Islam, biar adil kita ambil dari dunia Kristen Romawi. Ada seorang filosof, mungkin filosof pertama perempuan, filosof neoplatonik, ahli matematika, namanya Hypatia. Bagi kalian yang sudah nonton filmnya, ada filmnya dulu tahun 2014, carilah, downloadlah, judulnya Agora. Oke, kita tengok ada apa di filosof perempuan ini yang tewas mengenaskan karena dikeroyok orang sak kota gara-gara fatwanya uskup saat itu. Oke, dan akan kita kaji di sesi terakhir para martir. Jadi ben adil ya. Ada Yunaninya, ada Islamnya, dan ada Kristennya. Untuk kasusnya para martir. Jangan-jangan yang paling terkenal bukan Hypatia, kasus martir itu mungkin kalian kenal. Kalau di Kristen ada Thomas More. Thomas More itu yang nulis Utopia, yang itu nanti menginspirasi lahirnya negara ideal termasuk khilafah. Tapi pikiran-pikirannya masih sangat Kristen, jadi mungkin agak terlalu teologis. Ada juga mungkin Galileo yang juga mengalami siksaan gara-gara ilmunya. Cuma kalau tak ajari teorinya Galileo apa mana? Geografi, matematika kamu tambah pening. Jadi ya wis lah, tak ambil sang neoplatonik ahli matematika Hypatia. Cuma 2 minggu yang akan datang. Minggu depan kita masih ngomong penerusnya Al-Hallaj. Kita lihat gimana responnya orang Jawa terhadap ajaran versi Al-Hallaj ini. Oke, bismillah. Kita mulai. Al-Hallaj itu ceritanya yang mengerikan. Pikiran-pikirannya masih belum terlalu radikal. Menurut saya jauh lebih radikal Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujudnya. Hanya saja memang intrik dan kontroversinya jauh lebih luar biasa Al-Hallaj. Mungkin karena kisahnya yang tragis. Jadi Al-Hallaj ini Iran. Jadi kelahirannya di Tus. Kemudian Tus ini kabupatennya namanya Baido. Provinsinya namanya Fars. Makanya Al-Hallaj itu juga punya namanya juga gelarnya Baidowi karena dia berasal dari daerah namanya Baido. Provinsinya Fars. Nama aslinya Husain, nama bapaknya Mansur. Makanya putrane Pak Mansur yang namanya Husain. Ya, lulai ya kan, sederhananya kan itu. Terus Pak Mansur ini kerjaannya memintal benang. Jadi bikin kapas yang dijadiin benang. Dan itu kalau bahasa Arabnya namanya Hallaj. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia.
Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Itu kalau kalian bisa itu enak ya. Kalau ada orang tinggal dilihat gini, wah kamu tidak suka ya padaku. Lihat ke sana, wah kamu sedang melecehkan aku ya. Wah kamu, itu bisa baca kalau Al-Hallaj. Makanya dia digelari Hallajul Asror. Hafal Al-Quran umur 12 tahun. Kemudian sama ayahnya dititipkan pada seorang sufi namanya Sahal Al-Tustari dari daerah Tustar. Nanti dari Sahal Al-Tustari ini beliau mendapatkan wawasan tentang yang namanya Nur Muhammad. Setelah itu pindah ke Basrah, berguru pada sufi yang namanya Syekh Amir Al-Makki. Syekh Amir Al-Makki ini yang nulis kitab judulnya Qutul Qulub. Cuma nanti beberapa tahun di Basrah bersama Syekh Al-Makki agak konflik sama gurunya gara-gara sebenarnya Syekh Al-Makki ini sangat suka sama Al-Hallaj ini, maunya diambil menantu, tapi Al-Hallaj malah menikahi perempuan yang lain, jadi agak gesrek. Daripada rame terus Al-Hallaj pulang kampung sama gurunya. Nah setelah di kampung 5-6 tahun kemudian dia naik haji yang pertama. Dia Al-Hallaj ini dikenal kisahnya naik haji 3 kali. Naik haji dan kalau naik haji itu dia hidupnya hanya di Masjidil Haram, nggak pernah pindah-pindah kecuali ke kamar mandi. Ya kalau kamar mandi ke belakang balik lagi terus. Jadi iktikaf uzlah di Masjidil Haram. Haji pertama sama keluarganya setahun di Mekah. Kemudian pulang. Nah pulang ini ya sambil haji itu dia diskusi sama teman-temannya sesama ulama, sesama sufi. Jadi Al-Hallaj ini dikenal sebagai sufi yang punya pendapat bahwa sufi itu tidak cuma harus uzlah, tapi juga harus menyebarkan ilmunya pada masyarakat. Itu yang membedakan dengan para sufi yang lain. Para sufi yang lain itu kan biasanya kalau sudah mengalami ekstase ya sudah. Orang mau ikut dia, tidak ikut dia, tidak urusan. Nah kalau Al-Hallaj ini sufi yang da'i. Jadi setelah dia jadi sambil riyadhah, sambil uzlah, tapi dia juga menyebarkan ajarannya. Itu yang beda. Dia sempat debat dengan Junaid Al-Baghdadi tentang ini. Jadi bagi Al-Hallaj ya enggak lah. Kalau kita menikmati keasikan kita sama Allah saja, yang lain gimana? Masa kita egois, mikir senangnya sendiri? Umat kan juga perlu dikenalkan. Nah itu yang nanti jadi blunder karena dia dianggap menyebarkan kesesatan. Terus setelah haji pertama dia dakwah, terus haji yang kedua muridnya sudah banyak. Ini yang mulai timbul rasa iri. Biasa kan kalau ada orang sukses itu selalu banyak yang iri di sekelilingnya. Dari situ mulai muncul intrik-intrik sampai dia sempat dipenjara. Cuma tidak lama, setahun terus dibebaskan lagi. Naik haji lagi yang ketiga, dan dia sudah ulama besar, pengikutnya banyak. Di haji yang ketiga inilah dia mengalami puncaknya pengalaman sufi. Jadi kasyaf. Jadi kasyafnya ini di haji yang ketiga. Ketika mengalami puncak, yang paling terkenal dari Al-Hallaj adalah satohat-satohatnya, ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, yang itu nanti bikin kontroversi luar biasa. Dan dari situ kemudian banyak tuduhan-tuduhan. Nanti kita lihat tuduhannya kepada Al-Hallaj itu apa saja. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara lagi selama kurang lebih 7 tahun. Dan di tahun ke-7 dia dieksekusi.
Jadi dieksekusinya nggak sekedar dihukum mati, digantung kayak gambar itu atau dipancung, tapi ya dimutilasi pelan-pelan. Jadi dia diseret ke tengah alun-alun, disaksikan orang banyak. Aksi pertama adalah dirajam bareng-bareng. Jadi dilempari batu bareng-bareng sama orang-orang di kota. Sampai kemudian, kan yang terkenal kisahnya sama sahabatnya, dia punya sahabat, seorang sahabat sufi yang namanya Sibli. Sibli ini tidak tega, cuma kalau tidak ngelempar dianggap ikut mendukung Al-Hallaj. Akhirnya dia ngelemparnya sama bunga. Dilempari pakai batu seperti apapun tidak sambat Al-Hallaj ini, cuma begitu dilempar bunga dia kesakitan. Ketika orang tanya, lu sampean dilempari batu kok diem aja, tapi dilempari bunga kok sekarang merintih? Ya karena jawabnya adalah karena aku tahu yang ngelempar aku batu itu dia tidak tahu apa-apa. Sementara yang ngelempar bunga ini dia ngerti semua rahasianya. Jadi maka dia merasa kesakitan. Ya dirajam kan sakit, dilempari batu. Dan ngerajam itu kan enggak kok ngelemparnya pelan-pelan. Ngerajam itu lebih efektif keras. Kenapa harus keras? Karena kalau kamu pelan-pelan, kasihan yang dirajam, matinya lama. Jadi semakin kamu ragu-ragu ngelempar, dia semakin lama matinya, sakitnya semakin panjang. Jadi lebih enak lemparnya agak serius. Meskipun jangan nyari batu yang besar-besar. Nanti kamu nggak kuat ngelempar, nanti kamu ketibanan dewe sikilmu. Jadi lempar sekeras-kerasnya, kenain kepala lah, cari bagian-bagian yang mudah bocor. Nggak enak ya teorinya. Karena itu untuk menolong dia biar cepet. Kalau enggak kasihan dia. Kalau seharian nggak mati-mati ya kan rajam itu kan sampai mati. Cuma enggak sampai meninggal. Terus Al-Qujunya datang. Yang pertama dipotong adalah tangannya. Terus kedua kakinya. Jadi darahnya sudah di mana-mana. Dan konon ceritanya waktu dipotong tangannya kan darahnya keluar banyak, tapi dia mengusapkan darahnya ke wajah. Jadi kalau ditanya, lu kok ngapain sampean dadak ngusap darah ke wajah? Karena aku tahu darahku kurang banyak, wajahku mesti pucet. Jangan-jangan pucet ini mbok anggap saya takut. Enggak, saya enggak takut, makanya tak usap pakai darah biar wajahku masih kelihatan merah. Terus telinganya dipotong, hidung, matanya dijungkil. Terakhir waktu lidahnya mau dipotong, dia minta izin sebentar untuk berdoa. Dan doanya kayak Nabi Muhammad waktu dilempari batu di Taif itu, mohon ya Allah jangan murkai mereka, jangan balas dendam pada mereka atas apa yang mereka perlakukan padaku. Setelah itu lidahnya dipotong. Setelah itu dibiarkan sehari. Jadi katanya Khalifah saat itu biar orang-orang ngambil pelajaran, biar nggak ada yang berani lagi kayak Al-Hallaj. Dibiarkan sehari, jadi sampai ya mungkin kalau di bahasa kitabnya itu seperti seonggok daging di atas darah. Sampai kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal. Terus masih terus, kengeriannya masih berlanjut. Hari ini pokoknya ceritanya agak Terus setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dibakar. Setelah itu abunya dibuang di sungai. Kalau bahasa Arab menyebutnya sungai Dajlah. Kalau sekarang disebut sungai Tigris. Dan sebelum meninggal, Abu Mansur ini sudah ngerti kalau ada ceritanya akan begitu. Jadi dia sudah pesan sama pembantunya, nanti kalau jasadku sudah dibakar, abuku dilempar ke sungai. Sungai itu akan marah, airnya akan meluap. Kalau dibiarkan aja, Baghdad akan habis, banjir. Maka jubahku ini nanti buanglah ke sungai. Jadi waktu sungainya sudah naik mau meluap, itu ceritanya sama pembantunya, jubahnya dibuang ke situ, jadi tidak jadi banjir bandang. Itu Al-Hallaj. Karomah-karomahnya banyak, cerita-cerita yang membesarkan dari murid-muridnya tentang Al-Hallaj banyak.
Jadi itu nasib tragisnya Husain bin Mansur al-Hallaj. Oke, ceritanya itu. Sekarang ajarannya sedahsyat apa sih yang diajarkan? Ya, ini jadi Abu Mansur al-Hallaj ini abad ketiga Hijriah, era ketika dunia Islam panen sufi. Sangat banyak sufi lahir di era ini, khususnya para sufi Persia. Termasuk Al-Hallaj, Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Baghdadi, dan seterusnya. Sahel Tustari yang guru-gurunya, termasuk Al-Hallaj sendiri, termasuk Sibli, dan banyak yang lain. Generasi pertama. Nanti generasi kedua ada Rumi, Ibnu Arabi, dan kawan-kawan. Ajaran-ajarannya nanti banyak dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Kita lihat tuduhannya ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Yang pertama, dituduh berkomplot sama sekte namanya Koromitoh. Sekte Koromitoh itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Jadi ya karena Al-Hallaj ini lahir di Iran, dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini, Syiah Koromitoh. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun Al-Hallaj sendiri ngomong, loh aku itu mas Sunni loh, meskipun Iran, meskipun Persia. Cuma orang-orang yang karena sudah terlanjur nggak setuju ya dianggap wah itu bohong. Paling dia diam-diam berkomplot. Koromitoh ini sekte Syiah yang semacam gerakan underground yang memberontak pada Abbasiyah. Yang kisahnya juga ngeri-ngeri. Dia sempat, jadi saat itu yang paling ngeri adalah dia menyerang semua jamaah haji yang mau pergi atau pulang dari Mekah. Kemudian sempat juga bikin rusuh di Madinah dan di Mekah, mencemari, jadi membunuhi jamaah haji, terus mayat-mayatnya dicemplungkan di sumur Zam-Zam zaman itu. Jadi itu sekte Syiah namanya Koromitoh, dan dikejar-kejar, dihabisi ya, meskipun agak susah melawan dinasti ya mesti kalah. Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Hallaj, Al-Hallaj dituduh masuk sekte itu, meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong, ya ndak, wong saya Syiah aja ndak, saya itu masih Sunni kok. Dan gurunya sendiri Junaid itu kan diakui sebagai sufi panutannya orang-orang Sunni. Yang NU kan masih ingat kan bahwa kalau ya kan tasawufnya Junaid, kalau fikihnya Syafi'i, kalau kalamnya Asy'ari. Jadi Al-Hallaj guru-guru orang Sunni semua kok. Jangankan Koromitoh, Syiah aja saya ndak. Bahkan Koromitoh ndak diakui kan oleh Syiah, termasuk jenis Syiah yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua, ya karena satohat-satohatnya, karena pengikutnya banyak, dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus, mengidolakan imamnya, kiainya, ulamanya, meskipun mereka nggak minta. Dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu, kadang-kadang bukan kalian akibatnya yang dikultuskan, yang dianggap merusak, menyesatkan, kayak Sokrates kemarin. Makanya saya tidak usah dianggap aku anggap, wah ini dulu yang ngajarin Pak Faiz, so gawat nanti diserbu FPI aku. Oke, jadi itu sebabnya yang kedua, ngerusak
umat. Terus yang ketiga ya satohat-satohatnya. Jadi ucapan-ucapannya waktu ekstase. Ini kan susah. Orang sedang mabuk, orang sedang seneng luar biasa atau sedih luar biasa, itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol saking senengnya. Dan itu yang terjadi dengan para sufi. Yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jamak, kalau tunggal namanya sathiyah. Jadi ucapan merancau. Oke, jadi itu tiga ini yang dituduhkan pada Al-Hallaj. Gara-gara ini nanti dia dieksekusi. Ya termasuk kultus-kultus muridnya. Al-Hallaj ini punya banyak cerita-cerita keramat. Satu ketika dia sama murid-muridnya sedang uzlah di hutan. Tiba-tiba muridnya ada yang bilang, wah kayak gini kalau ada manisan enak ya, kita nggak bawa apa-apa. Al-Hallaj terus pergi sebentar, paling 2-3 detik, terus tiba-tiba datang bawa manisan banyak, bawa minuman yang enak-enak, terus diminum. Ya. Ya, jadi satu hati. Nah, orang-orang heran muridnya, kok bisa, dari mana ya ada minuman tiba-tiba, ada makanan enak-enak. Yo, Al-Hallaj diem aja. Tapi besoknya setelah pulang, muridnya ini ngecek, ini ada manisan kayak gini, ini produksi mana ya? Jangan-jangan tadi sudah sangu. Tapi begitu dilacak, ternyata adanya manisan itu jauh sekali. Perjalanan 1 bulan baru ketemu. Oh, berarti ini tadi dapatnya dari mana? Tadi datangnya masih hangat. Ada juga cerita waktu muridnya, wah Syekh ini lapar Syekh, enaknya kalau ada kurma. Terus katanya lah, goyang aja tubuhmu. Digoyang-goyang ini tiba-tiba kurmanya berjatuhan. Jadi kan enak kan kalau kalian bisa gitu. Kalau kalian goyang, yang jatuh paling rambutnya. Kalau Al-Hallaj kurmanya yang jatuh. Oh, itu kan dahsyat. Di antara dia dikenal Al-Hallaj itu satu ketika dia ngelamar kerjaan jadi pemintal benang kayak ayahnya. Jadi dan juraganya heran karena cara dia misah biji kapas sama isinya cuma dituding aja. Jadi dituding aja kapas sama isinya itu misah sendiri. Oh, itu di antara cerita-cerita yang pasti yang membawa cerita-cerita kayak gini murid-muridnya. Dan bukan hal yang luar biasa kalau dalam dunia sufi. Meskipun yang kayak gini biasanya yang bikin kalian ngiler pingin jadi sufi. Pingin karomah tok, kalau uzlahnya sama riadohnya males. Ya kan? Makanya Nabi sudah wanti-wanti, nggak usah terpesona dengan karomah. Kamu hanya butuh istiqomah. Termasuk ngaji ini. Tidak usah membayangkan karomah macam-macam dari ngaji filsafat. Yang penting istiqomah wae dikit-dikit. Dari 3 tuduhan inilah nanti dia dieksekusi. Oke, mulai kita buka kitabnya. Al-Hallaj nulis sekitar 20-an kitab yang bisa kita akses sekarang. Kalau di internet bisa kalian ambil Tawasin, termasuk yang versi terjemahan, plus Diwanul Hallaj. Yang Diwanul Hallaj versi Arabnya. Hari ini kita banyak ngomong di Tawasin. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya biasanya diterjemah kitab kematian. Tawasin itu sebenarnya ngambil dari salah satu huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Kan di beberapa surat itu ada yang diawali dengan kalimat to sama sin. To sin, jadi to sin yang banyak jadi tawasin. Memang isinya mengarah ke akhirat. Jadi sehingga kitabnya diterjemah jadi filsafat kematian. Itu kalimat pertama. Jadi to sin, kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya.
dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu tidak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini tidak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ulama nggak akan, para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Gitu loh. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu tidak akan paham, kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya. Maka kan selalu begitu, semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Jadi semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi kalau masih belum paham nanti kamu ulang lagi ya rekamannya bagian ini. Karena aku ngulang-ulang terus kamu bingung. Diulang lagi mesti kamu paham 2-3 kali. Jadi bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke, sekarang kita masuk ajaran pertamanya Al-Hallaj. Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini
membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa ndak, setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu. Bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama, kiai dianggap Arab lebih afdol, yang jenggotnya lebih panjang, yang jubahnya lebih. Kan ada gambaran kayak gitu. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya ndak, kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Ndak ah. Setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad, Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. Hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan nggak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh. Apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah, ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia. Kan selalu dia. Makan aja, wah ini kalau tak beli ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat, jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu.
Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo. Oke, nah, ya yang belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. Yes. Ya, siapa ngerti besok kepake. Jadi ya, buktikan sendirilah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Oke, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi, termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada 2, Pak ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika 2 hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayyaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini. Ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Nah, ini namanya hulul jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh, kan gitu. Nah, itu namanya hulul sayyaroni. Nah, Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada 2. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Teori-teori cinta hari ini kebanyakan maunya hulul al-jawari. Jadi gabung sih gabung, tapi ya dua-duanya kelihatan lah. Jangan mau didominasi kan gitu. Ketika ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayyaroni. Yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada 2 aspek. Yang pertama aspek nasut dan yang kedua aspek lahut. Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahut ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahut dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan. Biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia.
Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur. Tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu, sehingga yang tersisa lahut. Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak lagi-lagi contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahut. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahut, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahut. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan ya lulus kuliah ini, takut kok untuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih tidak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu tidak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasehatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu tidak usah marah-marah, tidak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Ya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan, yang bisa ngerubah orang kan Tuhan.
Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa, itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Enggak. Oke. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa enggak semua kekhawatiranmu hilang. Imannya jadi 100%. Tidak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga tidak galau. Ada banyak orang gegeran tidak galau. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%. Itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir. Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu. Barang siapa menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sopo ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin masih ambil nafas besar. Ya. Jadi abot. Semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apa nih? Iya. Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud itu apa nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan, karena salah nama. Kalau di beberapa kitab sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, argumennya apik kowe. Jadi mari kita jadi besok di situ diganti sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7, kadang jam... Saya lupa baca. Ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya. Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Ini bukan sholat subuh, ini sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, kok sampai situ ngarep ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia,
Kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Loh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan Anda enak ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat, alah setan aja kok. Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya. Jadi paling setannya wah ndak enak jadi obat nyamuk jangan. Iya, kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi oke. Maka iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan, sudah kamu jadi setan dewe. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh. Tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak, syukur. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Punya pacar cakep, syukur. Tidak punya pacar, ya cari. Loh ya, dia kan harus nikah, makanya nyari pacar. Tidak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi tidak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta nggak dikasih baru tidak apa-apa nggak dikasih. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ujuk-ujuk baca buku filsafat banyak minggu ini, mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam, karena mau uan. Ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama, sekarang tahajud bersama, ngundang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau uan, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan tentang itu ya. Gitu. Jadi religiusitas yang anget-anget ayam. Kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tasbih kayak itu ya kan. Iya. Kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi riyadhah, didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya siapa? Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman sufi yang tinggalnya di tepi pantai. Temannya yang di tepi pantai ini punya murid. Nah, satu ketika dia nyuruh, coba kamu pergilah ke
Syekh Ibnu Arabi, tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi, murid si temennya ini kaget. Ini orang rumahnya besar sekali kayak istana. Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari ya paling mancing, dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa, tapi lah kok guruku minta dinasehati. Harusnya kan kebalik, yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, Syekh ini saya pesen dari guru, jenengan mau pesen apa untuk guru saya? Terus pesennya, jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah, ya kan, itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesennya, jangan terpesona itu pada guruku. Oke, begitu dia pulang cerita ke gurunya, pesennya itu saya. Gurunya ini langsung nangis. Wah, lah kok jenengan nangis? Kenapa? Berarti ya, jadi dia ngaku bahwa selama ini saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri, kadang hanya duri-durinya yang tak makan. Tapi sambil makan, aku sambil mikir, ini kalau nggak cuma durinya, ada dagingnya mestinya enak. Kalau nggak cuma ikan, ada daging yang lain mestinya enak. Jadi sambil mikir itu. Sementara Syekh Ibnu Arabi itu, meskipun rumahnya kaya luar biasa, tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga tidak apa-apa, mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi, nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah. Oke, jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai makrifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah. Oke, terus ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halaj yang ngomong tentang hulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu man anta qala anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Wah, ya ben koyo ngaji tenanan ana Arabe. Ya. Jadi ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi aini qalbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, kola anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina, tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta, dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu.
Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku, terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7. Langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan enggak ada. Jadi memang bukan aina, enggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini. Tapi pakai mata batin. Mata batin itu enggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah enggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu enggak ada ainanya, sudah enggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia enggak ada di mana-mana. Oh itu abot nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Ya bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya. Pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya jangan khutbah Jumat hari ini temanya hulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian, soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wis ora apa-apa. Jadi soalnya dianggap salah ketik ya wis ndak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan. Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai. Dan orang yang dicintai juga aku, kan itu. Waman ahwa ana. Nahnu ruhani. Kami adalah dua entitas, dua roh, halal nabadnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu, absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Nah, jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau fa'idha absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Oh, ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia. Tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun.
Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah, jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa? Itu tergantung versi sufi apa versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir, jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam. Muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul homrotu bil ma'is zalal fa idza massaka syai'un massani fa idzan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya. Sampai kemudian puncaknya ini. Ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa. Padahal kalau kamu pahami harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj di At-Tawasin itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasud, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus
Ana al-haq, kalau bagi al-halaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, tidak, dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jeru nih kian. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Halaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya kan? Yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah. Yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu, misalnya masjid ini kaca ya. Tembok-temboknya kaca semua. Kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia. Yang paling dekat, mungkin di sana pohon, binatang-binatang, semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya Al-Halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi Al-Halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan Al-Halaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata
Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah, maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi tijenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablil warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silet, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat, kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wama romaita idromaita walakinnallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wamaromaitanya. Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya Al-Hallaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar. Yo, ngapain belajar filsafat cinta mau si jomblo? Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata. Engkaulah satu-satunya, engkaulah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan. Engkaulah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Orang sadar dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi At-Tor, Fariduddin At-Tor itu yang nulis Mantiqut Thair, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya At-Tor, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah. Terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah. Dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok tidak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawong pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia. Itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, nggak masalah.
Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang, ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah? Ya kan, ini perintah Allah, ini kehendaknya Allah, ini ucapannya Allah sendiri, yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya, ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad. Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi, ini mursyidnya Tarekat Naqsabandiyah dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali tarekat meskipun jatuhnya terakhir di Naqsabandiyah. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haqnya. Jadi, itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya. Bukan ingin ngaku dirinya Tuhan, tapi ingin buang dirinya, ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi, anak al-haq itu berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak. La ilaha illallahnya nggak utuh. Nah, itu komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi, yang kontra lebih banyak lagi, nggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zahirnya. Oke. Terus teori kedua, hulul sudah ya, anak al-haq sudah, sekarang teori ketiga, Nur Muhammad. Jadi tidak apa-apa itu. Di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok dilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas di keroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing.
Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Halaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual. Spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Halaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya ma'rifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halla, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Halaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi karena nurmu semakin banyak. Cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama
Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa ndak penting, ndak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Itu nurmu akan semakin banyak. Karena begitu ada sesuatu yang tadi ndak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, hulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya. Jadi dia tidak utama dan yang pertama. Kita lihat langsung puisinya ya. Tafakkartu fil adyani jadda tahakkukin fa'alfaituha aslan lahu sa'ban jamma fala tatlubanna lil mar'i dinan fa'innahu yashuddu anil aslil wasik wa innama yutolibuhu aslun yu'baru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhima. Sesungguhnya aku telah merenung tentang agama-agama. Aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya. Akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna. Lalu dia akan memahaminya. Balik ke sini. Katanya Al-Hallaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah diskenario untuk jadi Muslim. Yang lain memang diskenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama. Seolah-olah kamu harus bebas mikir ya pindah agama. Padahal kamu sendiri nggak bebas. Kamu dulu jadi Islam kan ya karena bapakmu Islam, lahir di lingkungan umat Islam. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Itu sudah skenarionya Allah katanya Al-Hallaj. Jangan maksa-maksa orang pindah agama. Dia akan kehilangan akarnya. Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil. Biarkan aja di situ pada puncaknya semua akan bertemu. Ketika orang pindah agama itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol. Spiritualitasnya jadi netral lagi. Nah, itu wejangannya Al-Hallaj. Jadi nanti mirip Ibnu Arabi juga begitu. Rumi dengan cintanya juga begitu. Jadi sudahlah kamu jadi Muslim, ya sudah. Nikmati di situ, perdalam di situ. Tidak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu. Akarnya nanti sama. Itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama tapi tidak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah. Ya enggak, ya Islam yang paling benar. Iya, Islam paling benar, makanya jadi Islam yang benar. Kan gitu aja. Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenarionya Allah. Terus ini yang kontroversial. Tafsirnya Al-Hallaj terhadap iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Hallaj ini potongan. Di depannya panjang tentang iblis dan Fir'aun. Jadi maka iblis dan Fir'aun adalah sahabat dan guruku. Dan dengan mereka
aku menemukan jalanku. Oh ini hati-hati, kamu nggak boleh jadi bahan khutbah Jumat ini. Bisa tawuran orang-orang. Ya, jadi di Tawasin itu dia bilang iblis itu simbol keteguhan tauhid yang luar biasa. Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya. Iblis yang tidak mau, karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah. Hanya pada Allah aku mau sujud. Selain Allah tidak. Yo, di situ masuk akal. Cuma nanti Al-Halaj sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua, iblis ini termasuk Fir'aun, ini sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku. Kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia Allah ngasih ibrah Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustadz-ustadz yang di TV, iya, dapatnya cuma iklan. Jadi, loh iya kan, belajar, ya kan, ketauhidannya iblis, bagaimana ikhlasnya iblis, dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman, dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh itu kan patuh luar biasa perintahnya pada perintahnya Allah. Di sisi itunya, meskipun itu kan berat loh, luar biasa, sengsara itu disuruh sampai kiamat, pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang. Itu kan berat loh dibandingkan berbuat baiklah, itu gampang, tapi disuruh berbuat jahat. Awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya berat loh itu. Dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat. Tapi karena Allah yang nyuruh, ya ayo. Itu di sisi itunya. Katanya Al-Halaj, ya di situ iblis harus jadi guru bagimu. Ya segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru. Kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajarannya. Termasuk dari iblis, dari Fir'aun, dari PKI, dari apa. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Oke, meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, Al-Halaj sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok ndak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Engkau bilang ana al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama. Lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak? Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis? Katanya Al-Halaj, ndak. Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing. Sama-sama bilang ana. Tapi waktu bilang ana, engkau masih melihat dirimu. Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah. Aku ndak lihat diriku sama sekali. Aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada. Maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Quran ke iblis itu kan kesombongan. Bahwa engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Masih ada akunya. Katanya Al-Halaj, salahmu di situ, iblis. Kan gitu. Ya. Ya kan namanya iblis, yang nyuruh elak iblis. Jadi sementara kalau aku, waktu aku bilang anak al-haq, itu aku sudah nggak nganggap diriku ada, sama sekali nggak ada, egoku sudah hilang. Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya, salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak al-haq podo kayak Al-Halaj.
Dia bilang aku Tuhan kan, mirip-mirip aja kayak Al-Hallaj, tapi akunya kelihatan. Egonya yang akunya lebih besar, bukan Tuhannya, bukan Al-Haqnya. Kebalikannya Al-Hallaj. Begitu dia bilang anak Al-Haq, anaknya sudah nggak ada, Al-Hallajnya nggak ada, yang ada tinggal Tuhannya. Nah itu problemnya di situ, katanya Al-Hallaj. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia masih ngobrol dulu sama iblis. Ya, saat mau digantung. Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi dia nunggu 1 hari, dia dieksekusinya lama, dirajam. Itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya, termasuk para sufi. Oke, bahkan gurunya sendiri Junaid mengingatkan, Al-Hallaj, mbok agak kompromi dikit lah, jangan kaku-kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi Al-Hallaj sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, wa in kutiltu au sulibtu au kutiat yadaya warijlaya lama roja'tu andakwaya. Meskipun aku dibunuh atau disalib atau dipotong-potong kedua tanganku dan kakiku, aku tidak akan mundur dari yang aku dakwahkan. Nah, kalimatnya itu pas, karena pada akhirnya dia juga dibunuh, juga disalib, juga dipotong-potong tangan dan kakinya. Karena memang dia mungkin sudah membayangkan ceritanya akan seperti itu. Para wali kan biasanya begitu. Ghazali aja kan dulu tak ceritain gimana dia ngerti bahwa sebentar lagi aku meninggal, maka adiknya suruh beliin kain kafan, terus dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus berbaring dan meninggal. Loh ya, kalau iya, Ghazali itu begitu meninggalnya. Jadi dia sudah siap-siap ngerti, sudah mau dipanggil. Oke, kalau di Jawa kemarin kan ada Ronggo Warsito yang bisa meramal pas kapan dia meninggal. Oke, ini kalimat terakhir yang tadi tak ceritain, waktu dia lidahnya mau dipotong. Jadi dia bilang, ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul. Mereka menginginkan kematian demi membelamu dan untuk lebih dekat denganmu. Itu kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah, membela Islam. Maka ya Tuhan, ampuni dan kasihi mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja engkau menyingkapkan tirai wajahmu, sebagaimana engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja engkau turunkan tirai wajahmu dariku, sebagaimana engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja, mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia. Padahal ceritanya kalau Al-Hallaj mau, itu dia bisa aja keluar penjara lari. Kan ada ceritanya 3 hari di penjara, hari pertama sipirnya lihat, loh ini kok Al-Hallaj hilang. Hari pertama ada, hari kedua Al-Hallaj kok hilang, hari ketiga, loh penjara sama Al-Hallajnya hilang. Ya, ada cerita begitu. Terus waktu ditanya sama, kok bisa kayak gitu loh. Hari kedua saya keluar, ketemu sama Allah, maka aku ndak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama akunya nggak kelihatan. Jadi jawabannya Al-Hallaj gitu. Dan waktu terakhir mau dieksekusi itu, dia bisa melepaskan teman-temannya sak penjara, dibebaskan semua sama Al-Hallaj. Jadi dia cuma nunjuk itu, terus terbuka semua pintu penjara, silahkan kalian keluar, dan dia sendiri nunggu di dalam. Sipirnya herannya bukan kenapa kok bisa membebaskan, karena semua orang sudah tahu karomahnya Al-Hallaj. Cuma kok sampean gak ikut lari sekalian, saya itu beban loh menjara sampean itu. Jadi iya, kalau nggak disuruh oleh raja, dia sebenarnya maunya dibebaskan aja. Tapi ya Al-Hallaj bilang, ya sudah skenario-nya seperti ini. Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang, dia harus dieksekusi memang. Sama kayak Sokrates kemarin.
Kalau dia lari dan pilih hidup enak, ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Hallaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu ada orang membaca fenomena Al-Hallaj itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya Al-Hallaj itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan, misalnya Al-Hallaj ini orang Persia yang taklukannya Islam. Dan sampai hari ini namanya Persia Arab, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng. Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukkan itu namanya kelompok Mawali. Jadi orang Mawali itu orang-orang mu'alaf, termasuk orang Persia yang sepinter apapun dia, sejago apapun dia, tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia harus hanya ngawal, hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu. Dan karena dianggap tidak pinter agama, dia harus bayar pajak kayak kafir dhimmi. Dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya Al-Hallaj bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi, setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan, tidak harus Arab dan non-Arab, tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi. Di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya. Nur Muhammad juga begitu. Orang Arab itu kan di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab. Nah, terus lahirlah teori Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad. Semua Nabi, bahkan para wali juga punya. Nah, itu sekarang ada saingannya sekarang, tidak cuma Nabi Muhammad. Karena sekarang ada Nur Muhammad, lebih esensial daripada Nabi Muhammad. Sama, Wahdatul Adyan juga begitu. Bangsa Persia yang non-Muslim, yang Zoroaster itu kan biasanya agak terdiskriminasi, harus bayar upeti. Ajaran Wahdatul Adyan dari para sufi Persia itu meminimalisir ini. Biar orang melihat bahwa sama-sama beragama, akarnya sama, jangan saling mendiskriminasi. Dan yang terakhir, iblis dan Fir'aun. Ini sebenarnya diskusi teologi. Jadi Al-Hallaj ini agak pro dengan Murji'ah, melawan para mutakallim. Itu sebenarnya mau ngeritik iblis dan Fir'aun. Iblis itu kan sangat tauhid. Satu-satunya yang dia sembah hanya Allah. Dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat, masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap raiso ngalahke iblis nek urusan menomorsatukan Allah, kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi, lebih ngerti agama. Begitu kamu merasa kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis. Iblis itu kan ya kalahnya karena merasa tinggi itu. Dan tauhidnya sebenarnya dia puncak, hanya agak sombong. Maka siapapun muwahhid yang sombong sebenarnya dia iblis. Ya kan gitu. Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong. Pokoknya Allah nomor satu, bela Allah, bela Islam, tapi sombong. Maka dia sebenarnya tipenya tipe, kamu yang ngomong bukan aku. Oke, itu kritiknya Al-Hallaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini, yang politik ini yang bisa kita diskusikan panjang. Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai dengan Al-Hallaj. Minggu depan kita lanjutkan dengan muridnya Syekh Siti Jenar. Bukan muridnya, penerus ajarannya di Jawa.
Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.